Hai semuanya, balik lagi sama aku Kalala dari Ayo Mari Jalan. Di channel ini aku akan review sejujur mungkin hal-hal seputar hotel, tempat bermain, tempat wisata, resto keluarga yang pastinya kids friendly dan family friendly. Jangan lupa subscribe channel ini dan follow account Ayo Mari Jalan di TikTok dan Instagram supaya aku semangat untuk bisa terus ajak kalian jalan-jalan online. Selamat menonton! Hai semuanya, akhirnya upload video lagi setelah 2 minggu gara-gara anak-anak ujian, jadi baru sempet sekarang lagi. Ini aku mau lanjutin video Bali trip Mei 2023 ini. Ini adalah video ketiga dan kalian bisa cek deskripsi atau playlist aku kalau kalian mau lihat video pertama dan video kedua. Kali ini aku mau review sebuah resort di Legian yang menurutku adalah salah satu resort keluarga terbaik yang pernah aku kunjungi di Bali. Hotel ini adalah Padma Resort Legian. Untuk yang udah pernah stay di Padma manapun, Bandung atau Ubud misalnya, pasti kalian tahu kalau hotel ini tipe hotel yang ramah keluarga ya, dengan hospitality yang oke banget. Nah yang di Legian ini juga sama nih. Kadang-kadang kalau hotel tuh lebih fokus ke kids friendly-nya ya, padahal kan orang tua juga butuh liburan kan. Nah kalau di Padma Legian aku bener-bener bisa ngerasain liburan, gak cuma ngurus anak-anak aja, pokoknya orang tua friendly juga. Kalian tonton terus videonya, aku akan coba untuk review selengkap mungkin. Oke? Lanjut ya, untuk lokasinya sendiri dia itu ada di Jalan Padma dan sekitarannya itu banyak kafe, resto, salon, minimarket, toko pernak-pernik souvenir Bali gitu. Nah pokoknya tipe hotel yang kanan kirinya tuh rame. Kalau dari bandara, kalau misalnya kalian diarahin lewat Jalan Raya Kuta ya, pakai Google Maps itu sekitar 6 kilo lebih, makan waktu kurang lebih 20 menit. Jadi tiap kali aku ke Bali, Padma ini selalu jadi destinasi terakhir karena nggak jauh dari bandara. Dan emang tipe resortnya tuh tipe yang bikin mager kemana-mana gitu loh. Jadi kalau udah masuk hotel ya udah pengennya nikmatin semua fasilitas yang ada aja gitu. Nah ini kita udah di Jalan Padmanya, tinggal belok kanan udah masuk ke area security check. Tuh dia. Dan untuk security-nya ya aku tuh sering deh bolak-balik ngeliat mereka ya rata-rata tuh mereka tuh asik gitu loh buat diajak ngobrol, karena banyak tamu-tamu tuh yang ngobrol sama mereka kalau lagi ngelewatin security ini, aku sering lihat. Nah ini nggak jauh dari security tadi tuh di sisi kanan nih, sebelah kanan ini itu ada area parkir, masuk ke dalam situ. Tapi aku jarang parkir di situ, lebih suka parkir depan lobi persis. Nah kesan pertama pas kita masuk tuh emang biasa aja ya, maksudnya nggak ada kesan mewah atau megah, tapi kalian benar-benar harus ngerasain nginep at least 1 malam aja buat tahu seberapa nyaman stay di sini dan kenapa aku bilang ini tuh bisa kayak feels like home gitu loh. Dan ini aku parkir dulu, kayak yang tadi aku ceritain, aku parkir yang di depan lobi persis di depannya, jadi gampang, lebih enak, lebih deket, tinggal nyebrang aja. Dan ini sering ada spot kosong kok. Tuh sampai yang di belakang taksi tuh juga banyak ada spot kosongnya gitu. Nah sekarang kita mau ke arah lobinya. Di depan lobinya ada air mancur kecil-kecilan ya. Gitu, terus abis itu ini kita mau jalan masuk ke lobi. Lobinya tuh cantik ya, lihat deh. Jadi kayak unsur tradisionalnya tuh dapat banget, dari mulai ukirannya, atapnya, furniturnya yang didominasi coklat dan kayu. Kesan Bali itu kayak dapet banget. Terus aku di sini pas check in dibantu sama Bligung Wan namanya. Dan kalau check in di sini jangan harap cepet ya, karena pasti diajak ngobrol, dijelasin tentang hotelnya, fasilitasnya apa aja. Di sini tuh pas dari mulai check in aja tuh kita udah ngerasa kalau misalnya hospitality mereka tuh di atas rata-rata standar hotel lain nih. Pokoknya ngerasa beda aja dari awal check-in tuh. Nah terus di sekitar lobi, di depan dan di belakangnya itu ada kolam buat anak-anak. Jadi kolam ikan buat anak-anak kasih makan. Nah makanannya udah disediain, jam makan ikannya juga udah tertera di papannya. Jadi plus poinnya orang tuh gak ribet sama anak-anak pas lagi check in. Anak-anak bisa asik dan sibuk sendiri deh sama ikan. Orang tua friendly kan, ya kan. Dan ini area kolam ikan di belakang lobi, dan di depan restoran tuh.
adem banget ya suasananya. Dan ini baru 2 kolam, pokoknya nonton terus karena di dalam nanti tuh ada kolam lainnya ya. Ingat ya, ini catat ya, ini kolam ikan bukan kolam buat anak-anak, salah ngomong tadi ya. Terus abis itu setelah anak-anak puas ngasih makan ikan, kita mau lanjut ke kamar. Nah, aku mau jelasin sedikit ya tentang kamarnya. Untuk kamar ini aku book kamar di Lux Chalet namanya, di harga 2,9. Harganya naik terus dari pertama, kedua, dan ketiga nih aku kesini harganya naik terus. Aku book selalu lewat websitenya Padma, dan cara ini tuh sangat direkomendasikan. Kenapa? Karena harganya ini paling murah justru dibandingkan travel agent manapun. Harga ini juga udah include pengantaran ke bandara loh. Suka ada promo-promo gitu. Dan enaknya kalau book lewat website kita bisa dapet kayak kredit gitu loh. Dan kalau misalnya kita kumpulin, kita bisa tukar buat in-room dining, spa, atau upgrade kamar gitu misalnya. Dan ternyata kredit yang udah aku kumpulin itu 700.000. Ini bisa aku tukar di Padma manapun deh kalau nggak salah, lumayan banget kan gitu. Nah ini bentukannya kalau misalnya kalian pesen yang deluxe chalet, dia kayak rumah gitu ya. Jadi ada yang bagian atas dan ada bagian bawah. Aku sih kalau misalnya kalian punya anak-anak, aku rekomendasiin kamar bawah supaya enak aja gitu, ada tamannya. Dan waktu pas check in si Bligungan juga bilang jangan lupa kalau misalnya booking kamar tuh kasih tahu anaknya ada berapa. Jadi pihak Padma itu bisa prepare kamarnya nih, yang kayak aku bilang ya. Jadi yang si sofa bednya itu disulap jadi extra bed, dan twin bednya itu disatuin jadi satu tuh kayak gitu. Jadi benar-benar karena mereka ngitung si kakak itu sebagai satu tambahan dan si adik tuh masih bisa nyempil di tengah-tengah, jadi yang sofa bed tuh disulap jadi tambahan tempat tidur gitu. Dan kesan pertama pas masuk kamar itu wangi ya, kayak khas wangi-wangi spa gitu, enak banget. Nah ini di sisi sananya itu ada TV, ada meja, ada kursi. Terus abis itu ini kita masuk ke refill ya, botol minumnya itu dia langsung dikasih 8. Dan pas aku minta refill dia nggak ada maksimal dong. Pokoknya aku di sini tuh nggak kekurangan air. Biasanya aku tuh kalau nginep dimanapun tuh aku beli tambahan itu loh, air mineral yang 1,5 liter. Di sini nggak, air sangat tercukupi. Terus ada teh, kopi, semua lengkap. Terus abis itu ini ada electric kettle-nya di sini, dan di sisi kirinya itu ada chiller tapi dia kosong, nggak ada isinya, nggak ada minibarnya gitu. Terus abis itu lanjut ini ada TV-nya tuh bisa di-adjust gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian mau duduk di sofa bed bisa diatur, kalau misalnya kalau mau nonton di tempat tidur juga bisa. Terus kita dapat complimentary buah ini juga. Lalu abis itu kita mau masuk ke sisi belakangnya. Jadi ini ada walk-in closet kecil, lumayan lah ya, naruh-naruh koper, jadi nggak berantakan di tempat tidurnya. Dan ini kita masuk ke kamar mandinya. Kamar mandinya nggak usah ditanya, bersih, wangi, kinclong. Aku tuh pengen tanya ke housekeepingnya gimana sih cara ngerawat kamar mandi supaya bisa sebersih ini. Dan shower yang di ruang shower itu dia juga ada tanda suhu 38 derajatnya gitu loh, jadi gampang buat atur panas dinginnya gitu. Nah terus untuk amenities semuanya pakai Sensatia, sampo, sabun, conditioner, terus abis itu sabun cuci tangan, semuanya lengkap Sensatia. Jadi kamar mandinya tuh juga wangi-wangi khas Sensatia gitu loh. Terus nah ini untuk handuk, untuk amenity semua dapat tambahan 3 kayak yang aku bilang tadi, karena aku nyebutin 2 anak, 1 7 tahun dan 1 4 tahun. Jadi mereka prepare dengan sangat baik gitu, dan semua amenitiesnya tuh kayak dikalikan 3 gitu. Jadi kita kadang-kadang kan kalau misalnya nginep di hotel lain gitu kan, untuk handuk kita pinjem lagi gitu kan, tambahan buat si kakak atau si adik. Kalau ini tuh cukup, semuanya udah cukup gitu tuh, dari body lotion, dari cuci tangan, semua pakai Sensatia. Jadi kalau itu wangi khasnya Sensatia, enak banget. Terus habis itu di sini juga ada kayak tangga gantung gitu ya, buat ngegantung baju. Nah ini tuh anget, jadi kalau misalnya buat ngejemur baju-baju yang basah itu bisa di sini biar lebih cepet
Gitu, tuh ada bathtubnya juga. Lanjut, kita mau ngeliat tamannya yang ada di luar. Untuk area gardennya itu biasa aja sih, cuman kayak ada taman sepetak di depan kamar gitu, disediain juga meja kursi, terus ada jemuran juga. Tapi enak aja gitu, apa ya, anak-anak bisa main aja di sini gitu dibandingkan di balkon kan gitu. Kalau ini bisa lari-larian ke depan. Tuh yang di atas tuh kamarnya, kalau dapat kamar di atas ya dapatnya balkon. Kalau yang di bawah tuh lebih enak kan, lebih space-nya agak lebih gede gitu karena si taman itu. Nah, sekarang kita mau ke arah kolam di belakang restoran. Anak-anak udah pada gak sabar nih, karena mereka tahu binatang yang di belakang sini itu lebih banyak. Enaknya kalau kita pesan kamar di Deluxe Chalet, kemana-mana tuh tinggal jalan kaki aja kayak gini. Jadi gak usah naik-naik lift gitu. Dan ini di sisi kirinya itu kalau misalnya kalian lihat itu restorannya. Jadi ini kolamnya tuh kayak di bawah restorannya gitu loh. Nah ini kolamnya yang pertama itu gede, dari ujung ke ujung itu ada ikan, ada kura-kura, dan ada bebek juga yang dilepas. Nah ini kolam yang di seberangnya, ini juga ada bebek-bebekan, jadi puas deh anak-anak ngasih makan ikannya. Dan oh ya, kalau misalnya kalian di resto dan duduknya yang di atas ini persis nih, itu viewnya bagus, viewnya tuh yang ke arah ke kolam yang di sisi kanan itu loh, yang ada si bebeknya tadi. Nah ini baru nih yang ketiga kali aku stay di sini ada bebek yang dilepas. Sebelumnya tuh pas pertama, kedua aku stay ini si bebeknya cuman ada di sisi kolam kanannya aja nih, sisi kolam ini nggak ada si bebek. Jadi lebih seru ya kalau kayak gini. Jadi bebeknya bisa lari-larian ngejar kita. Pokoknya anak-anak puas deh ngasih makan binatang. Ada 4 kolam, 2 di tempat lobby dan abis itu 2 di dekat restoran. Nah ini kita mau nitipin anak-anak ke Kids Club. Sambil kita jalan aku mau ngobrol sedikit ya. Jadi kan pas waktu aku check in, aku ternyata punya 2 account yang sama di Padma. Akhirnya dibantu sama Beli Gungwan untuk dijadiin 1 account, dan untuk saldo kreditnya tuh dijadiin 1 gitu. Nah yang bikin aku salut dan wow gitu sama caranya adalah Beli Gungwan konfirmasi ke aku bukan by phone, bukan dengan ketok pintu, tapi dengan kasih surat lewat bawah pintu. Ini tuh nice gesture banget deh. Dan ini aku baru pertama kali punya pengalaman kayak gini. Mungkin belinya nggak mau ganggu waktu istirahat kita, jadi ya udah diinformasiinnya lewat surat di bawah aja gitu. Salut banget hospitality-nya nih, juara sih Fatma, beneran deh. Selesai intermezzonya, sekarang kita udah sampai ke Kids Club. Kids Clubnya ini punya beberapa acara tambahan yang berbayar, tapi itu worth it banget menurut aku. Aku mau highlight 2 acaranya, yaitu Foam Party dan juga Kids Party. Foam Party ada di hari Jumat jam 2 sampai 3 sore di harga 150.000 per anak. Jadi di family poolnya itu ada bubble-bubble dan bola-bola, seru banget. Dan yang kedua itu ada Kids Party. Ini highly recommended. Ada di setiap malam minggu jam 5 sore sampai jam 9 malam di harga 250.000 per anak. Emang agak lumayan untuk harganya, tapi ini worth it banget apalagi kalau orang tuanya mau me time. Jadi ini orang tua friendly yang aku maksud gitu kan. Dan rundown acara itu juga jelas dari jam 5 sampai jam 9 tuh full, dari mulai games, makan malam bareng-bareng sampai terakhir tuh mereka nonton film. Si kakak tuh udah pernah 2 kali gitu ikutan nonton ini, dan ikutan si kids party-nya itu, dan dia nggak bosan-bosan gitu karena memang seru, acaranya beda-beda. Dan untuk kids club-nya sendiri itu dia dibagi 2, ada indoor dan outdoor. Mainannya banyak menurut aku, dan sering juga diajak main sama staffnya. Mereka suka ajak bikin kerajinan barang-barang gitu loh. Jadi anak-anak nggak mungkin bosen sih di sini. So far ya, anak-anakku nggak pernah bosen di sini. Terus untuk anak yang lebih gede kayaknya ada PS juga deh, lumayan kan. Dan di dalamnya juga ada kamar mandi. Kamar mandinya juga bersih dan kamar mandinya nggak ada kunci, jadi aman ya. Jadi anak-anak nggak mainan kunci kan, takut kekunci gitu. Nah pokoknya kalau misalnya nginep di Padma, aku sih rekomen Jumat, Sabtu, Minggu karena kegiatan buat anak-anaknya tuh banyak di situ gitu. Oke, abis nitipin anak-anak di Kids Club, aku mau ajak kalian jalan-jalan keluar Padma. Ini hal lain dari Padma yang aku sebut sebagai orang tua friendly. Karena pas jalan-jalan keluar, kita bisa me time nih, bisa nyari jajanan sore, mama papanya bisa quality time, bisa ke salon. Dan ini aku sekalian mau ambil makan malam yang aku pesan lewat ojek online.
Kalau kalian lagi di daerah sini coba pesen bebek, namanya bebek Patmoroso deh kalau nggak salah, nanti aku tulis ya. Itu pernah direview sama Next Carlos dan itu bebek beneran enak, bisa nandingin bebek-bebek Surabaya deh pokoknya. Nah ini tempatnya nih, kalau misalnya kalian mau ngambil makanan dititipinnya di meja security ini. Nah ini keluar itu udah banyak nih, segala macam juga ada. Tuh ada restoran, ada gelato juga gitu. Nah ini aku sama suamiku mau pijet di salah satu salon di sini. Nanti aku videoin juga harganya. Walaupun daerah ini banyak turis asing, tapi harganya nggak bikin kaget sih. Mirip-mirip sih sama harga salon di Jakarta. Terus keluar-keluar dari salon udah gelap dan udah waktunya jemput anak-anak. Ini udah tinggal makan malam setelah ambil pesanan tadi itu di meja security. Habis itu tidur deh. Nah ini untuk harganya nih. Harga salonnya kurang lebih segini. Kalian bisa pause aja. Oke. Ini udah keadaan di pagi hari, jadi setelah pijat di salon itu udah langsung makan malam terus tidur aja, kita nggak kemana-mana lagi. Untuk suasana paginya cerah ya, lagi bagus tuh, lagi pas banget deh, cantik banget, pepohonan di mana-mana. Pokoknya ini kita mau breakfast dulu, habis breakfast baru kita mau explore ada kolam renang apa aja di sini. Untuk breakfast udah diinfoin nih di depan restonya jam-jam mana yang sepi atau yang rame. Tapi entah kenapa setiap breakfast selalu kedapatan di jam rame. Jadi ini klipnya nggak banyak karena 2 kali aku breakfast di sini, dua-duanya tuh breakfastnya super padat. Jadi aku nggak bisa videoin banyak. Yang pasti sih dia ada Western, ada Asian, termasuk Indonesian. Pastinya juga lengkap, gluten free options juga ada. Indonesian foodnya sih yang recommended yang kalian harus coba, karena menu-menunya tuh bukan menu yang umum kayak bubur ayam atau apa gitu, enggak. Kayak tiba-tiba suka ada bubur Manado gitu, terus masakan khas daerah mana gitu-gitu. Untuk rasa dia konsisten, berani bumbu pas menurutku, karena setiap kali aku kesini tuh ada beberapa menu yang sama gitu dan ya rasanya tetap sama gitu. Untuk servisnya seperti biasa, jempolan, nggak usah ditanya lagi. Dari awal datang antri, dicariin tempat duduk, ditanya request apa, semua udah termanage dengan baik gitu. Nah ini kalau suamiku lebih suka heavy breakfast, kalau aku lebih suka pastry aja untuk sarapan gitu. Dan ini juga ada salah satu orang tua friendly lagi nih, ada kids corner dan ada staffnya juga yang nemenin mereka. Jadi nggak cuman tempat main anak-anak terus ditinggal gitu, nggak, ada staffnya yang ngejagain gitu. Enak kan? Dan kalau misalnya kalian ke restoran ini aku rekomendasiin duduk di pinggir karena suka ada tupai. Lumayan kan hiburan buat bocah-bocah biar pada duduk anteng. Lanjut, abis ini kita mau explore ada kolam renang apa aja di sini. Oke? Nah, jadi kalau untuk kolam renangnya itu dia dibagi di beberapa titik lokasi. Yang pertama ini adalah Lagoon Pool. Lagoon Pool itu gede, bener-bener dari ujung ke ujung. Kita kalau misalnya muter sekali itu juga udah capek sih. Dan itu yang buletan itu, yang ada barongnya, itu kolam renang untuk anak. Yang aku suka dari Padma, setiap ada kolam renang dewasa itu pasti ada kolam renang anak di sekitarnya. Jadi kita nggak jauh-jauh tuh dari anak-anak gitu. Dan untuk kolam renangnya itu bersih banget. Ini yang aku suka juga. Dan biasanya kan kalau ada resort-resort yang kolam renangnya deket sama pantai, jadi kolam renangnya tuh keruh karena banyak pasir. Nah ini tuh enggak gitu. Kolam renangnya tuh benar-benar bersih. Dan untuk sekitarannya itu banyak pepohonan hijau, jadi asri banget. Cocok banget buat berenang di pagi, bisa di siang, bisa sore pun bisa, siang pun pas lagi terik-teriknya nggak masalah karena banyak pepohonan di sini. Pokoknya oke banget. Nah, terus habis itu dari Lagoon Pool ini di tengahnya kayak ada snack corner gitu loh, dia yang jual popcorn, minuman, dan di belakangnya itu ada family pool. Untuk family pool ini dibagi 2 sisi kiri dan sisi kanan. Kalau sisi kiri itu dia untuk yang main becek-becekan dengan perosotan kecil yang enggak licin, jadi cocok untuk bayi nih. Nah, ini tuh bener-bener kalau misalnya kita lewat sih bener-bener kayak paling ya semata kaki gitu. Jadi banyak bayi-bayi nih di sini. Sedangkan di sisi kanan itu dia agak lebih dalam. Ukurannya itu kalau nggak salah mungkin 100 sentian ya. Soalnya pas kepala anak aku yang kedua. Di sini dia ada 2 slide, ada slide yang melingkar dan lurus, dan ini dua-duanya tuh seru banget. Dewasa pun bisa. Jadi bisa quality time sama anak-anak main perosotan bareng-bareng. Makanya disebut sebagai family pool.
pool karena memang dari bayi sampai dewasa itu bisa berenang di situ. Oke, sekarang kita mau ke main poolnya. Main poolnya itu gede banget juga ya, dan ini tuh juga sering ada apa ya, jadi staffnya tuh suka sering ada aktivitas gitu loh, rame-rame. Jadi di sini tuh banyak banget turis-turis asing yang lagi mingle bareng-bareng, terus ngikutin kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang dari si staffnya. Di seberangnya ini ada Tenkai Restoran, dan ini kayaknya kita dapat diskon deh, seingat aku waktu pas check in tuh dapat voucher diskon. Nah, plus poinnya di samping main pool itu ada kolam renang anak lagi, dan ini tuh cenderung lebih hangat untuk suhunya gitu. Nah, jadi kalau misalnya orang tuanya mau berenang di main pool nggak akan khawatir karena bisa nyemplungin anaknya di kolam renang anak, jadi nggak jauh-jauh tuh naruh anak ke family pool gitu. Dan ini yang terakhir adalah infinity pool. Infinity Pool seingat aku itu tuh untuk 18 tahun ke atas. Aku lupa ya untuk minimum umurnya, cuman yang pasti untuk dewasa, anak-anak tidak boleh di sini. Ini semua aku videoin tuh di pagi hari ya, jam 6 atau jam 7, makanya sepi banget. Kalau misal udah agak siang, udah sampai ke sore itu pasti full rame padet gitu. Nah, terus dari Infinity Pool ini kita mau mengarah ke pantai. Pantainya itu posisinya persis ada di seberang si Infinity Pool. Jadi memang kalau misalnya kita mau ke pantai, kita tuh harus harus jalan ke ujung Infinity Pool, terus kita nyebrang ke pantainya. Pantainya itu bukan private beach, tapi menurut aku ini oke karena nggak terlalu crowded gitu. Kalau misalnya kalian kesini, aku rekomendasiin kesini itu sore-sore sekitar jam 3 sampai 4. Main pantai, main pasir sambil nungguin sunset. Ini cantik banget nih kalau kalian lihat. Ini aku kesini tuh sore-sore, makanya langitnya udah nggak terlalu biru yang biru banget kan. Biasanya kalau matahari lagi cerah banget kan langitnya biru banget. Ini udah mau sore-sore nih. Jadi jam 4-an aku sekitar jam 4-an aku kesini. Main pantai, main pasir sampai puas sambil nungguin sunset. Kalau pas udah sunset, udah selesai, baru deh balik. Nah, untuk sewa kursinya di sini 50.000, terus aku beli kelapa 30.000, 80.000 deh kurang lebih aku spending di sini. Ini bagus banget buat sunset, percaya deh. Sekian review dari Padma, semoga membantu untuk kalian lagi cari hotel. Intinya sih kalau kalian mau cari hotel yang mewah, banyak resort kayak gitu di Nusa Dua. Tapi kalau kalian mau cari hangatnya kota Bali, kalian wajib ke Padma Legian ini. Mau ada hotel semewah apapun di luar sana, Padma Legian akan selalu ada di hati aku. Terima kasih udah nonton ya, jangan lupa subscribe dan jangan lupa nonton video aku berikutnya. Bye!